Siapa yang merasa hidupnya belum bahagia dan masih berusaha mengejar kebahagiaan? Nah, yuk teman-teman kumpul, kita belajar bareng. Saya mau share tentang jalan menuju kebahagiaan dari sudut pandang Buya Hamka. Nah, saya dapat materi ini dari ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta, edisi Oktober 2023. Temanya kebahagiaan dari sudut pandang Buya Hamka. Nah, sebelum masuk ke jalan menuju kebahagiaan, kita perlu tahu ya jenis-jenis kebahagiaan. Nah, Buya Hamka membagi kebahagiaan itu jadi 3 level ya. Yang pertama level lahir, yang kedua level batin, yang ketiga level hakiki. Jadi kalau level lahir itu sifatnya lahiriah, fisik, misalkan kekayaan, harta, kesehatan. Kemudian level batin itu urusannya dengan perasaan, penjiwaan, kepuasan, dan lain sebagainya. Sedangkan level ketiga, level hakiki ini urusannya dengan spiritual ya. Jadi keagamaan urusannya dengan Tuhan. Tapi untuk mencapai level hakiki ini tidak bisa ujuk-ujuk atau potong jalur ya. Jadi untuk mencapai level yang hakiki kita harus lulus di level lahiriah maupun level batin. Nah, karena supaya kita punya pijakan, punya fondasi yang kokoh ya. Kalau kita ujuk-ujuk langsung melompati tangga ke level yang hakiki, itu khawatir kita akan goyah, kita akan tergoda untuk mengedepankan level lahiriah karena itu belum terpenuhi, atau kita tergoda goyah untuk level batiniah ya ketika itu belum terpenuhi. Oke, jalan menuju kebahagiaan ini dibagi menjadi 2 bagian ya, yaitu aspek material dan aspek imaterial. Aspek material menuju kebahagiaan yang pertama adalah sehat badan dan jiwa ya. Jadi ini adalah syarat paling mendasar kita untuk menuju kebahagiaan. Sehat badan dan jiwa memungkinkan kita melakukan segala sesuatu. Kita meniti proses untuk menuju bahagia itu bisa lancar hanya kalau kita punya badan yang sehat, badan yang bugar, kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa bekerja. Jiwa yang sehat juga begitu, kita punya mimpi ini, punya mimpi itu, kita bisa menghadapinya, menghadapi segala usaha tahap-tahapnya dengan tegak ya. Jadi dengan lurus, tidak terdistraksi ke arah yang lain-lain. Kita siap untuk menghadapi kegagalan, kita siap untuk menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jalani ketika kita punya badan dan jiwa yang sehat. Aspek material menuju kebahagiaan yang kedua adalah circle yang baik. Jadi circle ini berpengaruh bisa untuk menunjang kebahagiaan, tapi juga bisa untuk menjauhkan kita dari kebahagiaan ya. Nah, circle yang buruk, pertemanan yang buruk itu bisa jadi sangat menguras energi. Nah, kita bisa jadi ikutan buruk atau kita mati-matian ya bikin benteng pertahanan supaya nggak ikut buruk. Tapi itu juga sangat menguras energi ya. Jadi energi kita, waktu kita habis untuk mengantisipasi dampak-dampak buruk atau lingkungan yang buruk ya. Jadi pastikan kita punya circle, kita membangun circle yang baik ya, supaya bisa menunjang kebahagiaan, menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Aspek material menuju kebahagiaan yang ketiga adalah mau berpikir. Nah, ini menarik ya. Jadi Buya Hamka meletakkan poin mau berpikir. Apa sih pentingnya? Karena kita sadari atau tidak, banyak sekali orang yang enggan berpikir. Atau mungkin kita evaluasi diri kita juga. Apakah kita selalu mau berpikir dalam melakukan aktivitas-aktivitas, dalam melakukan capaian-capaian kita sehari-hari. Jadi berpikir ini penting untuk meraih kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan itu kita mampu mengonversi ilmu, kita menarik ilmu menjadi dapat diterapkan dalam kehidupan ya. Ilmu yang kita punya itu bisa kita praktikkan, bisa menjadi solusi atas masalah yang ada di kehidupan. Dan berpikir benar ini bekalnya adalah dengan logika, dengan filsafat ya.
Tapi sayangnya kita itu cenderung untuk mengharamkan filsafat ya. Sudah malas berpikir, kemudian ada toolsnya, tapi kita haramkan. Nah, ini kan akan menjadi sulit sekali bagi kita untuk berpikir benar ya. Padahal berpikir dengan benar adalah salah satu jalan untuk menuju kebahagiaan. Aspek material menuju kebahagiaan yang keempat adalah kerja berkualitas. Nah, kerja ini sebagai bentuk eksistensi diri ya, sebagai pembuktian juga di masyarakat bahwa kita itu bisa berkontribusi bagi masyarakat. Nah, tapi bekerja di sini tidak melulu yang bersifat karir ya, tidak melulu yang berupa ekonomi, tapi juga yang penting adalah aktivitas kita itu bisa memberi kontribusi kepada selain diri kita ya, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masyarakat. Aspek material menuju kebahagiaan yang kelima adalah introspeksi ya. Jadi sebagai manusia, kita tahu manusia tidak sempurna, maka kita perlu untuk evaluasi, muhasabah, introspeksi, supaya kita bisa menggali dan lebih mencari versi terbaik dari diri kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, kenapa kita tidak melakukan ini, kenapa kita tidak mencoba itu, karena kita tidak melakukan evaluasi. Kalau kita evaluasi, kita berintrospeksi, maka kita tahu kesalahan dan tahu langkah apa yang perlu kita tambahkan, perlu kita genjot lagi di bagian mana. Aspek material menuju kebahagiaan yang keenam adalah qanaah. Jadi ini urusannya adalah dengan perasaan batin ya. Jadi qanaah itu bukan berarti anti dunia, anti materi, tapi kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki saat ini ya. Kita manfaatkan, kita syukuri, kita hargai apa yang kita miliki saat ini. Entah itu yang dari pemberian orang maupun dari usaha kita, itu kita syukuri sebaik mungkin, kita manfaatkan, kita optimalkan yang ada, yang kita miliki saat ini. Aspek material menuju kebahagiaan yang ketujuh adalah tawakal. Jadi ini levelnya keagamaan ya, spiritual. Kalau kita sudah melakukan usaha, sudah mati-matian, sudah sungguh-sungguh merancang, menjalani usaha, melakukan aktivitas itu dengan sebaik mungkin, yang kita keluarkan segenap tenaga, segenap pikiran dan waktu, memberikan yang terbaik, maka sudah waktunya bagi kita untuk berpasrah ya, berpasrah, menyerahkan hasilnya kepada yang di atas. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu aspek imaterial. Aspek imaterial menuju kebahagiaan yang pertama adalah i'tiqad. Itu artinya adalah kuat pendirian atau teguh pendirian. Jadi kalau kita punya suatu keyakinan, suatu kebenaran, suatu pedoman yang kita yakini benar, maka kita pegang dengan teguh, pegang dengan sangat kuat prinsip itu, pedoman itu, pandangan itu. Nah, itu yang dinamakan dengan i'tiqad. Aspek imaterial menuju kebahagiaan yang kedua adalah yakin ya. Jadi ini melengkapi atau lebih tinggi levelnya daripada i'tiqad. Kalau i'tiqad itu teguh pendirian, kuat pendirian. Kalau yakin ini kita memegang prinsip dengan teguh, tapi disertai dengan dasar ya. Kita tahu kenapanya, kita tahu kenapa kita perlu meyakini, perlu teguh, perlu memegang dengan kuat sebuah prinsip. Nah, itu levelnya yakin ya. Jadi lebih tinggi karena disertai dasar argumen. Aspek imaterial menuju kebahagiaan yang ketiga adalah iman. Jadi kalau kita sudah i'tiqad, teguh pendirian, kita sudah yakin, kita sudah punya dasarnya, maka level berikutnya ini yang lebih tinggi adalah iman ya. Jadi kita sudah yakin dan kita membuktikan dengan lisan maupun dengan perbuatan ya. Jadi ada tambahan unsur pembuktiannya, baik itu lisan dan perbuatan, yaitu melalui amal-amal ya. Nah, ini yang dinamakan iman. Aspek imaterial menuju kebahagiaan yang keempat di level tertinggi adalah adin ya. Kalau kita sudah teguh pendirian, kita tahu dasarnya, kita sudah melakukan pembuktian,
dengan lisan maupun perbuatan. Kalau adin ini kita sudah menyerahkan diri secara total ya, penyerahan diri, penghambaan diri secara total kepada Tuhan, kepada yang di atas. Nah, ini adalah level puncak karena kita sudah benar-benar memasrahkan diri kita, penghambaan diri kita kepada Tuhan, kepada yang di atas. Ini adalah salah satu aspek untuk menuju kebahagiaan ya. Oke, kira-kira itu jalan menuju kebahagiaan. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi pandangan, bisa memberi keyakinan kepada teman-teman semua bahwa bahagia itu bisa kita upayakan, bahwa kita nggak melulu menunggu atau pasif, tapi kita perlu aktif mengejar kebahagiaan itu ya. Nah teman-teman, kalau suka dengan bahasan-bahasan filsafat, suka dengan tema ini, silahkan teman-teman follow akun saya, kasih tanda like, boleh komen dan share ke sebanyak mungkin teman-teman. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya.